Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah audit internal. Khususnya untuk bab ini adalah perencanaan audit. Untuk yang pertama, nanti kita akan bahas dulu tentang lingkungan kerja. Nah, jadi untuk hasil yang baik berawal dari perencanaan yang baik. Begitupun sebaliknya. Jadi, perencanaan harus sematang mungkin. Nah, perencanaan yang gagal itu artinya merencanakan kegagalan. Perencanaan yang baik berawal dari lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman membuat pekerjaan SKAI menjadi lebih produktif dan eksploratif. Oleh karena itu, perlu yang namanya 4 faktor yang harus kita perhatikan dalam membuat lingkungan kerja yang nyaman. Ini ada sumber daya manusia, kemudian ada tempat kerja, ada anggaran, dan juga keahlian. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari sumber daya manusia dulu ya. Jadi sumber daya manusia ini yang dibutuhkan dalam SKAI harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan persetujuan Dewan selaku atasan SKAI. Kepala SKAI ditunjuk oleh Dewan. Kepala SKAI boleh menyeleksi timnya sendiri, akan tetapi hasilnya tetap harus didiskusikan dan disetujui oleh Dewan. Perlu keikutsertaan Dewan agar pemilihan personel anggota tim SKAI lebih objektif dibandingkan jika hanya kepala SKAI saja yang melakukannya. Jadi ini kata kuncinya adalah sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan Dewan. Biar apa? Biar objektif. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan, ada kondisi di mana kepala SKAI belum menemukan auditor internal yang sesuai dengan kebutuhan. Sudah buka lowongan, namun kok belum ada yang sesuai. Nah, ini solusinya ditunggu dulu biar benar-benar ada SDM yang memenuhi kualifikasi. Tidak diperbolehkan merekrut SDM seadanya. Kenapa? Nah, karena SKAI ini harus profesional dan andal. Begitu ya, itu untuk mengelola sumber daya manusianya dalam lingkungan kerja. Lalu yang kedua, berkaitan dengan tempat kerja, kita bisa lihat tempat kerja yang nyaman seperti apa ya teman-teman. Di sini kita bahas dulu. Yang pertama adalah meja kerja. Meja kerja itu ada penyekatan dan pembebasan. Penyekatan atau pembebasan. Penyekatan di sini maksudnya apa? Kita lihat foto yang pertama ini. Disekat-sekat, namun hanya sebatas kalau duduk aja. Kalau berdiri masih bisa ya. Ini lebih turun lagi, kemudian yang gambar yang selanjutnya ini tidak perorangan, namun dalam satu sekat itu ada 2 orang ini. Lalu yang keempat ini dibuat benar-benar terbuka. Nah, benar-benar terbuka. Jadi ruang kerja dibuat benar-benar nyaman. Ini maksudnya yang pertama meja kerjanya itu penyekatan atau pembebasan. Ada sekatnya atau tidak. Kalau teman-teman itu lebih suka yang mana? Bisa bekerja dengan meja yang sekat, nah, atau yang mana? Nah, gitu ya. Atau yang tidak bersekat. Baik, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah ruang rapat. Nah, ruang rapat di sini bisa pakai meja kerja. Apakah di sini langsung bisa rapat? Nah, ataukah bisa di sini langsung bisa rapat? Apakah bisa di sini rapat di sini rapat, ataukah perlu salah satu ruangan, perlu ruang tertentu? Jadi, sesempit-sempitnya ruangan, perlu adanya tempat khusus untuk komunikasi dan koordinasi antar personel SKAI. Kalau zaman pandemi ini kan rapatnya pakai ini ya, pakai aplikasi ya, pakai online. Namun kalau benar-benar sudah di tempat kerja, bisa disediakan itu yang online maupun offline. Jadi lebih efektif. Dengan bertatap muka langsung bisa melihat ekspresinya. Walaupun kalau layar pun juga kelihatan ya, namun lebih mantap kalau bertemu gitu ya, kecuali kalau sedang pandemi. Yang ketiga arsip ya, arsip di sini. Jadi setiap aktivitas yang terjadi di dalam SKI hendaknya disimpan dan diarsip untuk mempermudah mencarinya kembali. Rekam jejak aktivitas yang diarsip menunjukkan eksistensi SKI dan mempermudah adanya melakukan monitoring dan evaluasi. Arsip ini dapat dilakukan oleh siapapun, namun dengan salah satu komando, dengan komando sekretaris SKI. Apapun diarsipkan, surat masuk, surat keluar,
lalu apalagi dokumen-dokumen yang berbentuk buku, itu diarsipkan semuanya untuk mempermudah kinerja ke depannya. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan di tempat kerja adalah sistem informasi dan komunikasi. Ini ada intercom, ada LCD proyektor, ada internet. Kalau teman-teman kemarin sudah pernah PPL ya, pasti atau sebagian besar perusahaan itu sudah ada intercomnya. Jadi apa? Telepon antar ruangan itu adalah intercom. Walaupun tidak dipungkiri bahwa sekarang itu ada yang lebih suka langsung pakai handphone ya. Namun tetap harus disediakan intercom. Yang kedua ada LCD proyektor. Nah, LCD proyektor ini semakin canggih teknologi, maka semakin banyak pula manfaat yang diperoleh. Dahulu kan presentasi menggunakan blackboard ya, papan tulis, ada yang blackboard, ada yang whiteboard, papan hitam, papan putih, OHP, dan sejenisnya. Nah, kini ada LCD proyektor yang menjadi pilihan utama presentasi di setiap kesempatan. LCD proyektor itu kalau offline, kalau online mah bisa share screen ya. Nah, di sini dilihat LCD proyektornya seperti apa. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tak perlu pakai presentasi, itu juga nggak masalah ya, ngomong aja nggak masalah. Tetap disediakan karena karakter orang berbeda-beda. Ada beberapa orang dalam satu kantor tersebut. Yang terakhir dalam lingkup sistem informasi dan komunikasi itu ada internet ya. Internet ini sekarang menjadi kebutuhan utama. Internet harus lancar ya demi kepentingan dan kelancaran audit. Internetnya pun khusus untuk SKAI. Satu router ya, itu harusnya bukan untuk bersama personel bagian lain. Nah, ini mengingat padatnya informasi yang diakses dan harus cepat. Internet yang lancar mendukung komunikasi yang lancar juga. Jika lancar, tak ada lagi kesalahan komunikasi dengan alasan kuota habis, jaringannya lelet, atau seperti apa. Nah, jangan sampai memakai fasilitas pribadi, kerja-kerja, pribadi-pribadi. Itu. Nah, dalam sistem informasi dan komunikasi ini, setiap personel SKAI itu tentunya mempunyai akun email, aplikasi, dan media sosial sendiri. Namun untuk menyamaratakan dan aktualisasi informasi perlu adanya akun bersama. Seperti yang kalian lakukan saat kelas ini, punya drive bareng-bareng. Jadi untuk mengingatkan ya, untuk bisa masuk bareng, ada yang nggak masuk bisa digantikan. Namun dengan komitmen tidak akan menggunakan untuk sesuatu yang merugikan SKAI. Password, nah password aplikasi, password email, password media sosial. Nah sekarang kan eranya media sosial, itu harus rutin dirubah. Namun dirubahnya itu sesuai dengan komitmen perjanjian dan diketahui oleh kepala SKI. Yang selanjutnya adalah pendingin udara. Ini kalau kita kenal sebagai AC. Nah, kalau ruangan nyaman kan pikiran tenang. Kerja pun maksimal, tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Suhu ruangan di ruang SKI harus disetting sedemikian rupa demi kenyamanan bersama. Ada tempat kerja, ada orang yang mengeluh itu di ruangannya terlalu dingin, ada yang di ruangannya terlalu panas karena ukuran settingannya AC-nya, pendingin udaranya tidak tepat ya karena memang banyak orang. Nah, ini diusahakan benar-benar sesuai dengan keadaan personel yang ada di SKAI. Itu ya tentang tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah anggaran. Setiap kegiatan dalam organisasi pasti membutuhkan dana. Begitu pula dengan operasional SKAI. Kepala SKAI harus memastikan dana tercukupi dan terorganisasi dengan baik. Nah, kecukupan dana ini dapat dikoordinasi dengan bagian keuangan organisasi dengan memo dewan selaku atasan SKAI. Dana juga harus diorganisasi dengan baik di bawah komando bendahara SKAI. Kalau anggaran di bawah bendahara SKAI, kalau arsip tadi di bawah sekretaris SKAI, kalau ada posisi tersebut. Nah, dulu pernah saya sampaikan bahwa tidak harus ada tidak harus ada bendahara, namun sebaiknya ada bendahara. Itu tergantung kebutuhan organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah keahlian.
Auditor internal yang berlatar belakang berbeda tentunya perlu adanya peningkatan keahlian. Berlatar belakang berbeda pernah kita pelajari bahwa auditor internal itu tidak semuanya akuntansi, ya. Ada yang berlatar belakang yang lainnya. Nah, keahlian yang ditingkatkan dari segi keilmuan dan tata cara audit. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan latihan untuk menunjang performa yang berkualitas. Diklat bisa menggunakan anggaran sendiri, subsidi organisasi, atau dari pihak luar yang menyelenggarakan. Jadi perlu update informasi terkait dengan diklat-diklat tentang profesi audit internal. Perlu update ini tidak perlu yang kerja keras banget, maksudnya nyari-nyari banget, tinggal ikutin aja perkumpulan atau organisasi audit internal, auditor internal. Itu udah ada organisasinya kan yang pernah kita bahas di beberapa yang lalu, beberapa kesempatan yang lalu. Itu yang perlu diperhatikan dalam melakukan menjaga lingkungan kerja yang aman, yang nyaman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang menyusun program kerja. Menyusun program kerja ini masuk ke perencanaan yang teknis. Kalau tadi perencanaan yang benar-benar dibuat nyaman dulu, biar pekerjaannya oke, biar program kerjanya itu bagus. Langkah yang pertama adalah SKAI menyusun draft program kerja. Nah, draft. Kalau teman-teman itu ikut Ormawa atau UKM atau ikut organisasi di luar sana, pastinya sudah ngerti ya draft itu seperti apa. Draft program kerja itu seperti apa. Disusun dulu ya, disusun dulu. Lalu kemudian apa? Kepala SKAI ini mengajukan draft program kerja kepada manajemen senior dan dewan. Setelah disusun, disampaikan. Penyusunan dilakukan sendiri oleh masing-masing auditor yang dipantau secara rutin oleh masing-masing auditor ya, masing auditor yang lain dan juga kepala SKAI. Setelah selesai program kerja tersebut dikumpulkan kepada siapa? Kepala SKAI untuk dievaluasi bersama-sama bersama tim auditor. Evaluasi ini penting banget ya, karena apa? Dapat saling memberikan masukan terhadap program kerja yang telah disusun oleh auditor yang lain. Selain itu, pengetahuan masing-masing auditor akan lebih luas karena juga mengetahui program kerja audit pada bidang lain. Untuk program kerja ini yang disusun harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan SKAI dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan. Program kerja ini dapat dirinci dengan berdasarkan waktu, bidang, bagian dalam organisasi, maupun golongan akun. Begitu ya. Nah, sekarang setelah itu yang kedua bagaimana? Yang kedua apa? Yang kedua adalah kepala SKAI. Nah, itu ya, kepala SKAI. Kepala SKAI ini bersama-sama manajemen senior membahas draft program kerja yang telah disusun oleh SKAI. Tadi kan sudah dibahas ya, sudah dibahas dalam lingkup SKAI, kemudian diajukan ke dalam kepada manajemen senior dan dewan. Bahas bareng-bareng. Pembahasan menghasilkan 2 hasil ditolak atau diterima. Kalau ada 2 hasil ini maka tindakannya juga 2. Kalau ditolak maka kepala SKAI bersama timnya merevisi dan kembali ke tahap 1 dan seterusnya balik lagi tahap 1. Ulangin lagi. Kan begitu kalau ditolak ya. Kalau draftnya diterima, kepala SKAI bersama timnya merubah draft menjadi dokumen program kerja yang siap dilegalkan dan dilaksanakan. Dilegalkan oleh dewan atau pimpinan tertinggi siapa di organisasi tersebut. Kalau di kampus kita ya berarti direktor ya, itu tergantung di mana, bentuknya apa perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi bagaimana menyusun program kerja. Nah, sekarang jenis program kerjanya apa? Nah, jenis program kerja tadi sudah saya sebutkan, bisa dibentuk, bisa disusun berdasarkan waktu, bagian atau bidang dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah golongan akun. Program kerjanya itu bisa harian, bisa terjadwal, bisa momentum, bisa mendadak. Nah, kalau harian ini jelas setiap harinya auditor internal bekerja di situ kan, maka duduk atau beraktivitas di ruang kantor tersebut, kemudian menunggu auditi datang. Nah, audit yang dilakukan secara harian bisa dilakukan pada objek proposal atau surat pengajuan dana.
Itu kalau yang berkaitan dengan keuangan, audit keuangan. Jadi audit yang dilakukan pada proposal ini dinamakan pre-audit. Pre-audit itu apa? Jadi yang diaudit itu proposalnya dulu. Jadi jangan nunggu sampai selesai dulu. Nanti pra, proses, dan juga post nanti juga diaudit semuanya. Sesuai dengan namanya, proposal merupakan dokumen yang berisi tentang perencanaan kegiatan, sehingga dinamakan pre-audit karena dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Kalau sudah dilakukan, itu namanya post-audit. Ini dialami oleh teman-teman yang ikut Ormawa atau UKM yang ketika bikin KAK atau proposal itu diaudit dulu ya, proposalnya diaudit dulu oleh auditor internalnya di kampus. Kalau sudah oke, dilaksanakan. Lalu setelah itu bikin laporan, diaudit lagi. Itu ya. Jadi untuk yang harian ini, hari-hari auditor internal di organisasi diisi dengan pemeriksaan dokumen-dokumen yang masuk ke SKAI. Itu untuk harian. Hariannya bisa pre-audit, bisa current audit, atau post-audit. Kalau current itu ya berarti pada prosesnya, misalnya teman-teman mau bikin acara seminar gitu ya, pra-auditnya dicek tuh proposalnya. Current auditnya pada saat seminar itu dijalankan. Misalnya bener nggak sih setiap peserta dapat seminar kit, jangan-jangan cuman di foto doang di laporan pelaksanaan yang cuman foto, jadi nggak dikasih betulan. Itu bisa ya, bisa dilakukan, bisa dilihat risiko kecurangan tersebut. Maka perlu yang namanya current audit ya, pada prosesnya di audit juga. Dan setelah itu post audit. Dokumen datang di ruangan SKI. Lalu yang kedua ada audit terjadwal. Ini audit terjadwal itu bikin aja timeline. Timeline itu kotak-kotak yang bisa seperti program kerjanya teman-teman waktu bikin program kerja, prokernya. Prokernya apa tuh? UKM itu ya, organisasi mahasiswa itu ya. Nah, itu ada kolom pertama dikasih aja nomor, kolom kedua program kerja, kemudian kolom ke selanjutnya itu ada bulan Januari, minggu pertama sampai minggu kelima, kemudian tinggal di blok aja, di blok hitam kalau ada pelaksanaan waktu itu minggu tersebut. Itu ya, itu audit terjadwal, benar-benar terjadwal selama setahun ya. Setahun boleh, tiga bulanan boleh, nah 6 bulanan boleh, tergantung aturan dari SKI tersebut. Lalu yang ketiga ada audit momentum. Momentum ini ada kalanya auditor harus peka terhadap isu yang sedang berkembang di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Misalnya nih, di televisi sedang marak diberitakan adanya pemalsuan bahan baku tertentu, maka Kepala SKI dapat langsung merespon pemberitaan tersebut dengan segera melakukan audit. Yang keempat adalah audit mendadak. Nah, mendadak ini apa? Audit mendadak ini biasanya juga disebut dengan investigasi. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada auditi. Pada jenis audit ini, auditor boleh langsung memeriksa saat itu juga. Nah, mendadak itu kan kenapa harus mendadak? Bisa jadi saat ketika harian, terjadwal, momentum si sang auditi ini tidak menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Maka perlu yang namanya apa? Ya mendadak tadi, investigasi tadi. Oke ya, begitu. Lalu yang selanjutnya ada jenis program kerja bagian. Bagian keuangan, personalia, produksi, pemasaran. Nah itu, ini tergantung bagian atau divisi atau bidang yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini hanya contoh ya, contohnya seperti ini. Bisa jadi nanti di organisasi tertentu di tempat teman-teman bekerja besok, itu ada tambahan divisi apa, ya, atau bagian apa, begitu. Lalu, audit juga bisa dilakukan berdasarkan golongan akun. Misalnya nih, program kerja bulan Januari minggu pertama akan melakukan audit harta, golongan akun harta aja. Bisa. Bulan selanjutnya utang, bisa. Modal, pendapatan, beban, atau penjualan, pembelian, nah kayak gitu bisa. Ini sesuai dengan golongan akun yang ada di akuntansi. Dan yang kalau sudah menentukan tadi ya, ada
bidang-bidangnya, maka menyusun kriteria objek audit. Bagaimana menyusun kriteria objek audit? Ini kalau disusun kriteria objek audit bisa dilakukan berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu di sini saya tuliskan dengan apa? Rekam jejak kinerja. Maksudnya apa? Kriteria dapat disusun dengan melihat perkembangan hasil dari tahun ke tahun dibandingkan kriteria yang disusun. Tahun ini menyusun kriteria. Begitu ngaudit, loh kok ada kriteria yang belum dimasukkan ke dalam kriteria, daftar kriteria. Ya udah, tahun depan dimasukkan gitu. Itu rekam jejak. Lalu yang kedua bisa melakukan benchmarking. Benchmarking ini artinya apa? Nah, cara organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa pada organisasi lain yang sejenis maupun yang berbeda guna memperkaya kriteria. Benchmarking, yuk benchmark dulu yuk ke kampus sebelah. Nah, itu contohnya. Yuk benchmark dulu yuk ke bank sebelah. Nah, misalnya kalau kerja di bank. Yang terakhir bisa dilakukan dengan diskusi. Diskusi tentunya diskusi yang mendalam ya. Pembahasan yang mendalam dalam menyusun kriteria penggunaan. Makanya kalau mendalam ini kan perlu tempat kerja yang nyaman. Seperti yang pada awal banget tadi di video pembelajaran disebutkan ruang kerja yang nyaman. Ya karena auditor internal ini perlu diskusi. Nah, diskusi itu harus dengan kepala yang dingin, nyaman. Kemudian kalau sudah nyaman, maka hasil diskusinya itu, pemikiran dari masing-masing individu itu akan sempurna. Sempurna dalam arti saling menyempurnakan antar individu. Dengan ketiga sumber ini ya, diharapkan mampu kriteria yang spesifik sehingga dampaknya dapat meminimalisasi human error. Nah, human error itu apa? Ya kesalahan orang. Udah salah ya, salah fatal kalau misalnya berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan organisasi. Terutama yang personel nih yang sering lupa. Nah, yang sering lupa ya apa-apa harus dicatat biar nggak lupa. Awalnya sih sebelum mengaudit, oh iya nanti saya mau ngaudit ini. Sampai hari H, sampai tempatnya lupa, ngeblank. Itu sering ya. Itu. Nah, itu cara menyusun kriteria objek audit. Ini adalah contoh kriteria objek audit di bagian administrasi. Misalnya objek audit di bagian administrasi itu administrasi kegiatan. Apakah kriterianya nih? Apakah semua notulen tersimpan dengan lengkap dan tertata? Centang kalau iya, kalau enggak diberi keterangan. Gitu. Yang kedua, setiap kegiatan didokumentasikan dengan baik dengan foto maupun video. Nah, dicentang. Kalau enggak ya kalau cuma foto ya dicentang, namun dikasih keterangan. Hanya beberapa foto, yang video belum. Nah, itu bisa. Bagian arsip misalnya, surat masuk dan keluar dikelola dengan baik, centang lagi. Misalnya seperti itu. Yang kedua, setiap surat yang beredar di organisasi sudah diarsip, centang lagi. Kalau belum ya jangan dicentang ya, harus sesuai dengan keadaan. Inventarisasi, semua barang di organisasi dikontrol dari segi kelayakan dan manfaatnya. Inventarisasi, oh ada inventarisasi yang dicentang-centang itu ya. Kalau dulu teman-teman memperhatikan waktu sekolah itu ada daftar inventaris. Nah, itu bisa dikontrol dari situ. Masih enggak, hilang enggak, berapa kali dikontrolnya. Lalu, informasi dan komunikasi. Nah, intercom ini apakah sudah terdistribusi dengan baik di setiap bagian? Jangan-jangan yang dikasih intercom cuman yang dekat sama atasan doang ya, itu bisa dicek. Lalu yang kedua, jaringan internet lancar untuk mendukung kegiatan organisasi. Dicek juga. Ini perlu dicek berapa sih kecepatannya. Kecepatannya bisa dilakukan saat audit yang terjadwal atau yang mendadak dan juga dipastikan juga kadang itu waktu audit terjadwal tiba-tiba jaringan internetnya lancar banget padahal hari-hari nggak kayak gitu, maka tadi perlu yang namanya audit mendadak untuk mengetahui apakah benar-benar iya gitu loh, apakah benar-benar dibuat-buat waktu hanya ada auditor internal datang. Tapi kalau auditor internal itu kan sudah terbiasa bekerja di perusahaan tersebut ya seharusnya tahu. Namun kan bisa saja nggak tahu karena ditutup-tutupin atau misalnya informasinya terbatas atau perusahaannya besar sekali jadi cabangnya sampai keluar-luar kota itu bisa juga. Yang selanjutnya contoh kriteria objek audit bagian keuangan. Ini bisa objek audit penerimaan kas, misalnya kriterianya bukti transaksi bernomor urut dan tanggal.
Iya centang, enggak kasih keterangan. Kalau iya tapi cuma tanggal, nomor urutnya lupa, ya ditulis juga. Nomor dua, ada pemisahan atau pembedaan antara bukti penerimaan atau penjualan dan pelunasan piutang. Itu juga sama. Dicentang-centang gitu ya. Ini dibaca, penerimaan kas, piutang, pengeluaran kas, utang, aktiva tetap, pencatatan. Ini hanya sebagian ya, hanya sebagian. Harusnya banyak kayak karena bagian keuangan. Ini hanya contoh biar kelihatan di dalam slide presentasi ini. Misalnya di bagian produksi juga eh, ini bukan produksi ya, maaf ya. Ini bagian pemasaran. Pemasaran ya. Misalnya produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan. Bisa dilihat. Kedua, mempertimbangkan keberadaan organisasi pesaing saat memasarkan produk. Ini juga dilihat juga. Nah, memasarkan ini masyarakat merespon dengan baik produk yang dipasarkan. Dicek juga. Untuk teknik auditnya nanti akan dilakukan di beberapa pekan mendatang atau beberapa bab yang akan datang. Nah, ini strateginya juga dilihat juga ya. Apakah sudah benar-benar sesuai dengan kriteria. Oke, gitu ya. Itu untuk bagaimana sih seorang auditor internal, bagaimana sih satuan kerja audit internal itu melakukan apa? Perencanaan audit. Nah, merencanakan sesuatu yang benar-benar harus direncanakan biar hasilnya juga maksimal. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pasti tetap aja ikutin terus channel ini, nanti akan ada bab-bab selanjutnya. Untuk pekan depan juga ada bab selanjutnya. Persiapan audit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.